Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ashabira semua yang dirahmati Allah, bersyukur di siang ini selepas kita menyelesaikan agenda bersama anak-anak di jeda waktu ba'da zuhur, kami sengaja minta waktu sebentar. Mudah-mudahan ini menjadi waktu yang sangat berharga dan kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kita melihat program-program yang sudah kita bahas bersama-sama oleh kepala sekolah dan tim. Dan saya juga harus memberikan pernyataan dan kesepakatan tentang program yang sudah dibuat. Ya, untuk itu karena kita akan melampaui setahun ke depan, ya, kita sudah mengevaluasi program-program yang sudah kita jalankan selama setahun kemarin yang baik tentu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Ya, tentu insya Allah saya sudah sedikit banyak mengevaluasi. Kalau ada yang stagnan, tentu ini menjadi evaluasi. Apalagi ada yang beberapa program yang justru malah kurang produktif atau bahkan tidak perlu untuk diteruskan, itu juga harus kita evaluasi. Karena itu, alhamdulillah ada timnya yang sangat solid. Saya pribadi bersyukur. Mudah-mudahan yang tergabung di SDIT Darul Quran ini orang-orang terpilih yang oleh Allah pilih menjadi ustadzah yang bisa memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita ingin dan komitmen menjadikan anak-anak kita, peserta didik kita, santri kita, ini tidak sekedar sebagai murid yang kita hanya sekedar memberikan ilmu, mentransfer ilmu, tapi yang paling penting adalah memberikan nilai-nilai kebaikan. Ya, terutama tentang nilai akidahnya, pembiasaan ibadahnya, akhlaknya, dan yang tidak juga kalah pentingnya adalah memberikan bekal Al-Quran sedini mungkin, karena sekolah kita itu berbasis Al-Quran, terutama program tahfidz yang insya Allah lebih kita prioritaskan dan insya Allah menjadi program unggulan. Barangkali juga bisa jadi satu-satunya sekolah yang dengan target hafalan Al-Quran terbanyak di kota Surabaya. Ya, kalau secara umum itu tahfidz di sekolah pada umumnya, kalau sekolah Islam kan ya 1 juz rata-rata. Ada sekolah SDIT itu program rata-ratanya 3 juz. Nah, dan itu tentu ada yang melampaui tinggi di atas 3 juz, ada yang kurang. Nah, kita sebenarnya sejak dulu sudah sangat memprioritaskan untuk mentargetkan lulus SD itu hafal 30 juz. Tapi belum sampai ke sana. Target kita paling mentok ya ada yang 15, ada yang 20 gitu. Itu sudah sangat luar biasa. Nah, tetapi kemudian karena kita ini sudah menjadi lembaga formal yang dulu masih berbasis pesantren, sehingga untuk akademiknya tidak begitu ditekankan, walaupun ternyata nilainya juga tidak kalah dengan sekolah pada umumnya. Untuk tahun-tahun sekarang dan berikutnya kita harus grafikkan, karena memang evaluasinya itu kita tidak sekedar memberikan pengenalan dan target hafalan yang banyak, sementara tidak mungkin. Harapan kita itu kan ya idealnya banyak dan mungkin. Tapi kalau itu tidak bisa kita harapkan, karena harus berbagi waktu dengan akademik dan yang lain, maka kita bikin program yang yang rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, itu ya.
sudah muncul ya. Jadi itu sehingga memang harus kita rencanakan sedemikian rupa dengan waktu durasi sekolah full day mulai jam 7 sampai jam setengah 4 ya relatif, sampai anak-anak pulang sampai sholat asar itu, ini durasi waktu yang sangat panjang. Nah, tapi kalau tidak kita optimalkan bisa jadi itu menjadi bumerang kalau kemudian kita tidak manage. Kendalanya waktu yang panjang itu bisa jadi ada kejenuhan, apakah dari gurunya atau dari muridnya. Tapi memang kalau kita sudah olah rupa dengan pembelajaran yang fun, yang menyenangkan, insya Allah justru waktu yang segitu anak-anak sangat enjoy. Jadi tidak ada lelah, tidak ada capek. Gitu. Nah, program kita itu pertama adalah yang paling kita tekankan adalah penanaman akhlak dan adab. Itu yang paling harus kita utamakan sebelum yang lain. Ya, akhlak dan adab, kemudian pendalaman nilai-nilai ketauhidan itu perlu kita kenalkan semungkin. Jadi menginstal otak bawah sadar anak-anak dengan nilai tauhid itu harus kita install sedini mungkin. Jadi anak-anak itu ketergantungannya tidak ketergantungan gadget, tapi ketergantungan tauhid. Walaupun nanti anak dilepas di luar, dengan di rumah, nanti anak juga tahu kewajiban sholatnya, tahu kewajiban kepada orang tuanya, karena itu nilainya adalah nilai ibadah dan tauhid. Walaupun tidak ada orang yang tahu, ya keharusan untuk belajar, untuk murojaah, itu muncul secara pribadi tanpa harus disuruh. Sholat dengan kesadaran itu kan karena nilai tauhidnya cukup kuat. Tuh. Aduh. Kemudian yang kedua, penanaman tentang pembiasaan ibadah. Jadi ibadahnya kan sudah kita atur dengan rupa, ada sholat duha, sholat zuhur, sholat asar. Itu harapannya itu di rumah juga walaupun liburan itu sudah terbiasa. Jadi pertama tentang tauhid, adab dan akhlak. Jadi satu, yang kedua tentang pembiasaan ibadah, yang ketiga adalah Al-Quran. Nah ini Al-Quran juga, anak-anak itu terhadap Al-Quran itu yang penting adalah pembiasaan, karena mengajarkan Al-Quran itu kan melatih keterampilan. Jadi latihan keterampilan, semakin sering anak-anak ngaji, ya insya Allah semakin kuat dan semakin benar bacaannya. Berarti apa? Jadi harus ada pembiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Nah ini juga terkait dengan kita semuanya. Kita kan sudah punya program ya, One Day Wajus. Ya itu kan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana pembiasaan itu sangat penting. Kita kan merasakan kalau ngaji bareng semangat dan cepat selesai gitu kan. Tapi kemudian kalau libur hari Sabtu Ahad, saya lihat rekodnya di grup itu lamban lagi. Kalau tidak bareng, ya, akhirnya kurang ininya, semangatnya sama. Jadi anak-anak juga ritmenya ternyata juga tidak jauh beda dengan kita. Makanya pengaruh dari ustadz-ustadzah ini ya sangat penting. Kalau ustadzahnya membiasakan hal yang baik, yang sudah kita sampaikan ke anak-anak, insya Allah ilmu dan pembiasaan yang kita biasakan itu akan nyambung ke anak-anak. Itu. Jadi pembiasaan yang kedua, yang terhadap Al-Quran itu kan ada dua, yang program kita taksin sama takfid. Taksinnya kita sudah sepakat pakai metode UMI. Nah, ideal metode UMI itu kan sebenarnya lebih cepat. Ya, kalau lihat di kurikulum, silabus, pembelajaran dan targetnya itu untuk 6 jilid kan hanya butuh waktu berapa sih? Ya? Berapa tahun itu? 2 tahun selesai. Ya. Padahal kita ternyata masih belum. Ya. Maka ya saya sangat menekankan yang pertama, sebelum anak-anak menghafalkan Al-Quran,
itu wajib anak-anak itu taksinya harus benar. Sehingga untuk semester awal ini, nggak tahu nanti tadi di sini munculnya seperti apa. Ya, jadi selebihnya mungkin bisa Yunus untuk memberikan gambaran secara umum. Nanti coba saya nilai seperti apa yang sudah diprogramkan. Monggo, Yunus.